Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta menggunakan metode analisis pemangku kepentingan. Video ini untuk memenuhi tugas Latsar CPNS BPSD MD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 golongan 3 angkatan 10. Kami kelompok 1 genap beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Siti Rahmawati sebagai ketua dengan anggota Nur Latifah, Cynthia Risna Pradita, Tidi Yusuf Anugrah, dan Zulela. Baik, saya akan membuka presentasi kali ini dengan menjelaskan mengenai latar belakang yang kelompok kami ambil. DKI Jakarta merupakan sebuah kota dengan sistem transportasi publik paling berkembang di Indonesia. Ada banyak moda transportasi publik seperti Transjakarta, LRT, MRT, dan angkot. Pemerintah Kota Jakarta mencoba untuk mengintegrasikan semua moda transportasi publik tersebut, salah satunya dengan program Jaklingko yang digagas sejak tahun 2020. Namun tentunya ada masalah pelik di ruang publik yang membutuhkan kebijakan yang menghasilkan win-win solution untuk setiap pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Diharapkan dapat ditemukan ide-ide yang mendukung integrasi antara moda transportasi massal sehingga para komuter dapat memperoleh pengalaman perjalanan yang aman dan lancar. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Zulela. Baiklah, saya Zulela akan melanjutkan penjelasan dari Siti Rahmawati. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan dari permasalahan yang kita ambil, maka terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran stakeholders dalam moda transportasi di DKI Jakarta, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi moda transportasi di DKI Jakarta. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari analisis ini yaitu menentukan peran stakeholders dalam moda transportasi di DKI Jakarta dan memberikan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah integritas transportasi publik di Kota Jakarta. Analisis pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah pihak-pihak, individu-individu, atau organisasi yang secara aktif terlibat dalam sebuah program atau proyek atau yang punya kepentingan atau interest dan berpengaruh baik positif maupun negatif atas terlaksananya program atau proyek tersebut. Kemudian rangkaian analisis pemangku kepentingan. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua pengelompokan dan pengategorian pemangku kepentingan, dan yang ketiga menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan analisis data. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Risna Pradita. Baik, terima kasih kepada Ibu Zulela. Saya, Cynthia Risna Pradita, akan menjelaskan mengenai hasil analisis pemangku kepentingan atau stakeholder menggunakan matriks. Matriks yang pertama yaitu matriks koordinat peran. Dapat kita lihat di sini bahwa stakeholder yang berperan penting dalam sistem transportasi terintegrasi adalah sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Pada sektor pemerintah memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar terhadap sistem transportasi terintegrasi, yaitu poin 5. Kemudian pada sektor swasta memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap sistem transportasi terintegrasi, yaitu pada poin 4, dan memiliki kepentingan yang besar, yaitu pada poin 5. Sedangkan pada sektor masyarakat memiliki pengaruh dan kepentingan yang lebih kecil daripada sektor pemerintah maupun sektor swasta dalam sistem transportasi terintegrasi. Matriks selanjutnya yaitu matriks 4 kelompok besar stakeholder.
Pemerintah memiliki pengaruh yang besar dan sekaligus memiliki kepentingan yang besar terhadap sistem transportasi terintegrasi dalam hal kepentingan politik. Pemerintah juga memiliki pengaruh yang besar, namun kepentingan yang kecil dalam hal perizinan dan pembebasan lahan. Selanjutnya, pada sektor swasta memiliki pengaruh yang kecil dan kepentingan yang besar terhadap sistem transportasi terintegrasi dalam hal kemauan berinvestasi, kemauan memberikan pinjaman, dan kemauan menangani proyek. Sedangkan pada masyarakat, sistem transportasi terintegrasi memiliki pengaruh yang kecil dan kepentingan yang kecil dalam hal kemauan untuk menggunakan layanan transportasi terintegrasi yang mudah, nyaman, dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Tibi mengenai matris kolaborasi pemangku kepentingan. Terima kasih, Cynthia Risna Pradita. Sekarang saya, Tidi Yusuf Anugrah, akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Hasil analisis matrik kolaborasi pemangku kepentingan. Di sini, 3 stakeholder yang akan kita bahas mengenai peran, hambatan, upaya, integrasi. Sektor pemerintah. Peran yang pertama, penyusunan konsep transportasi terintegrasi yang sinergi. Kedua, pengadaan alat transportasi terintegrasi yang nyaman. Kemudian, hambatannya, ahli di bidang transportasi terintegrasi terbatas. Yang kedua, alat transportasi didatangkan dari luar negeri. Upayanya bekerja sama dengan pihak swasta. Integrasinya menerapkan intelijen, sistem, dan protokol kesehatan. Kemudian sektor swasta. Perannya penyedia modal, penyedia pinjaman, pelaksana proyek. Hambatannya, pihak swasta cenderung ingin menguasai seluruh sistem operasional. Upayanya membentuk sistem kerja yang jelas. Integrasi, operasional, dan pemeliharaan sistem transportasi terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu sektor masyarakat. Perannya adalah pengguna sarana transportasi terintegrasi. Kedua, hambatan. Tidak semua masyarakat bisa menikmati layanan transportasi terintegrasi. Upayanya subsidi silang bagi masyarakat yang kurang mampu. Terakhir, terintegrasi. Perawatan fasilitas moda transportasi terintegrasi. Nah, itu tadi adalah hasil analisis matrik kolaborasi pemangku kepentingan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Latifah. Dari teman-teman yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah berdasarkan teori yang telah dijabarkan serta melihat fakta yang ada di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa pemetaan stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan sarana moda transportasi terintegrasi adalah pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat. Nah, ini tadi adalah kesimpulan dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah saran. Nah, saran yang kami buat adalah pemerintah sebagai stakeholder sekunder memiliki peran sebagai kelompok yang berfungsi untuk menjembatani keputusan. Pihak swasta sebagai stakeholder primer memiliki peran stakeholders yang penting namun perlu pemberdayaan.
Masyarakat berperan sebagai pengunjung dan pengguna layanan mode transportasi. Solusinya untuk permasalahan mode transportasi integrasi di DKI Jakarta adalah adanya kerjasama yang sinergis antara pihak atau antara para stakeholder yang ada di dalamnya. Seperti apa saja sih kerjasama yang seharusnya dilakukan antara para stakeholder? Yang pertama adalah kerjasama adanya dari pihak pemerintah, pihak swasta, dan juga pihak masyarakat. Nah, ini tadi adalah saran dari kelompok kami. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.